Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Ahmad Rivaldi Pasaribu. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan membahas definisi dari risiko itu sendiri. Nah, berdasarkan pada ISO atau International Standard Organization, definisi dari risiko itu sendiri hanya terdapat 5 kata, yaitu effect of uncertainty on objective. Nah, perlu kita garis bawahi, ada 2 poin utama yang harus kita perhatikan, yaitu uncertainty dan juga objektif. Yang mana jika kita alihkan ke dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah suatu dampak atau pengaruh dari ketidakpastian yang nantinya akan mempengaruhi tujuan kita. Nah, jadi perlu diulangi kembali, definisi dari risiko itu sendiri adalah effect of uncertainty on objective, suatu dampak atau pengaruh ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan. Nah, jadi dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwasannya syarat terjadinya risiko itu ada 2, yaitu uncertainty dan objektif tadi, yaitu ketidakpastian dan juga tujuan. Nah, mungkin teman-teman juga banyak bertanya, banyak yang mengaitkan bahwasannya risiko itu sama dengan konsekuensi. Apakah sama? Nah, jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena risiko itu belum 100% terjadi, sedangkan konsekuensi 100% akan terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua ketidakpastian itu adalah risiko? Jawabannya juga tidak. Mengapa? Kembali ke pembahasan yang sebelumnya, syarat utama terjadinya risiko ada 2, yaitu ketidakpastian dan juga objektif. Nah, jika ketidakpastian tersebut tidak mempengaruhi objektif, maka itu bukan risiko. Tetapi jika suatu ketidakpastian yang nantinya akan mempengaruhi tujuan, itu sudah pasti risiko. Berikutnya adalah 2 hal yang selalu berkaitan erat dengan risiko, yaitu peril dan juga hazard. Apa sih definisinya? Nah, peril itu didefinisikan sebagai cause atau penyebab jadi terjadinya suatu insiden. Kemudian hazard adalah segala sesuatu kondisi yang meningkatkan terjadinya insiden tersebut. Nah, untuk contoh sederhananya adalah misalnya nih kita terpeleset dikarenakan kulit pisang. Perilnya adalah kita terpeleset. Kemudian untuk hazardnya adalah kulit pisang tersebut. Nah, kemudian banyak juga yang beranggapan bahwasannya risiko itu selalu berkaitan dengan hal yang negatif. Kan tetapi pada kenyataannya adalah tidak. Risiko juga ada yang positif. Nah, konsepnya adalah risiko positif kemungkinannya hanya 2, yaitu untung atau tidak dapat apa-apa. Begitu pula dengan risiko yang negatif, yaitu rugi dan tidak dapat apa-apa. Nah, berikutnya adalah klasifikasi dari risiko itu sendiri. Nah, untuk pembagian sendiri ada banyak klasifikasi. Seperti yang tertera pada slide, itu ada pure risk, kemudian speculative risk, diversifiable risk, non-diversifiable risk, dan ada enterprise risk yang meliputi strategic risk, operational risk, dan juga financial risk. Nah, untuk definisi dari masing-masing klasifikasi risiko tersebut, teman-teman dapat baca pada slide yang ditampilkan. Selanjutnya adalah bagaimana sih kita menyikapi suatu risiko. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi bagaimana peluang dan juga dampak yang akan terjadi pada risiko tersebut. Nah, di sini ada 4 bagian. Itu yang pertama adalah jika peluangnya rendah dan juga dampaknya rendah, maka hal yang kita lakukan adalah dengan retention ataupun bertahan, yaitu menerima risiko. Kenapa? Karena peluang dan dampaknya sendiri cukup rendah. Yang kedua adalah peluang tinggi, dampak rendah. Nah, hal yang harus dilakukan adalah loss prevention dan juga bisa retention, yaitu dengan mengelola risiko tersebut.
Kemudian yang ketiga, yaitu peluangnya rendah, dampaknya tinggi. Nah, hal tersebut harus kita lakukan dengan cara transfer resiko, yaitu dengan memindahkan resiko kepada orang ataupun pihak lain. Contohnya adalah dengan asuransi. Nah, yang keempat, jika peluangnya tinggi dan juga dampaknya tinggi, hal yang harus kita lakukan adalah dengan meng-avoid ataupun menghindari, atau bisa juga dengan eliminasi dengan cara menghilangkan tujuan. Mengapa menghilangkan tujuan? Karena syarat dari resiko itu sendiri adalah ketidakpastian dan juga tujuan. Jika salah satunya tidak mencakup, maka tidak bisa dikatakan sebagai risiko. Lalu, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah risiko tersebut bisa kita hilangkan? Jawabannya adalah bisa. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki informasi yang cukup. Nah, jadi informasi itu memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya suatu risiko yang akan mempengaruhi objektif. Nah, selain itu, dalam proses manajemen risiko ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah mengidentify potential loss. Itu berkaitan dengan objektif ataupun tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengukur dan juga menganalisis. Yang ketiga yaitu membuat risk register atau daftar risiko yang kemungkinan akan terjadi. Dan yang terakhir adalah dengan mengimplementasi dan juga monitoring. Demikian pembahasan manajemen risiko dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.